Domba Channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Guys, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mereaction beberapa informasi penting, baik tentang PSSI dan Timnas Indonesia. Yang pertama, ada pernyataan seorang pakar telematika, yakni Roy Suryo, yang menyatakan Pak Erick Thohir sebaiknya mundur dari jabatan sebagai Ketua PSSI setelah menjabat Menpora. Nah, yang kedua, ada juga pernyataan terbuka dari seorang Roberto Mancini, salah seorang pelatih terkenal dan juga mantan pelatih tim Arab Saudi, yang menyatakan pengakuan bahwa Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi karena menurut Mancini, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Selain itu, Mancini juga membongkar beberapa kelemahan utama yang dimiliki oleh tim Arab Saudi. Untuk tidak berpanjang kata, mari kita simak video berikut ini. Minta Erick Thohir mundur dari Ketum PSSI. Ini alasan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, periode 2013 hingga 2014. Roy Suryo menyarankan agar Erick Thohir mundur dari kursi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, setelah dilantik menjadi Menpora, Rabu, 17 September 2025. Roy Suryo mengapresiasi kerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI sejak 16 Februari 2023. Pakar telematika itu menilai seluruh cabang olahraga, cabur, memerlukan perhatian Menpora. Kita berterima kasih karena Pak Erick Thohir sudah membuat harum nama PSSI. Dan sebaiknya memang kalau menurut saya, meskipun mungkin dari FIFA tadi beliau mengatakan enggak ada masalah, tapi demi kesetaraan semuanya dan mungkin supaya cabur-cabur lain enggak merasa loh kok menterinya kok salah satu ketua cabur, ada baiknya memang Pak Menteri harus di atas, Pak Erick harus di atas segalanya. Ungkap Roy Suryo seusai menghadiri serah terima jabatan Menpora. Menurut Roy Suryo, masih ada sosok yang bisa melanjutkan kinerja PSSI seperti Zainuddin Amali yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketum PSSI, maupun tokoh lain. Kita akan lebih bangga kalau kantor ini, kantor tempat di mana saya berada itu nantinya bisa adil untuk semuanya. Guys, mencermati pendapat saudara Roy Suryo yang meminta agar Erick Thohir mundur dari Ketum PSSI. Menurut saya, inilah pendapat yang prematur. Ya. Ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa statuta FIFA belum atau tidak melarang seorang ketua federasi itu merangkap jabatan. Yang diatur dalam statuta FIFA bahwa pemilihan ketua federasi harus dilakukan secara demokratis. Selain itu, di Indonesia belum ada aturan yang secara eksplisit melarang seorang pejabat negara untuk merangkap jabatan. Yang kedua, bahwa momen Erick Thohir mundur dari jabatan ini adalah momen yang tidak tepat. Mengapa? Nah, saat ini PSSI sedang fokus memproteksi timnas sepak bola Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional menuju Piala Dunia melalui round 4. Nah, ketika Pak Erick Thohir kalau diganti atau mundur, maka tentu akan sangat mengganggu kinerja PSSI, termasuk para pemain timnas Indonesia yang mana banyak pemain diaspora atau pemain-pemain lokal pun yang sudah menaruh harapan besar, menaruh kepercayaan kepada Pak Erick Thohir dengan proyek besarnya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga jika menuntut Pak Erick Thohir mundur dari jabatan Ketum PSSI. Yang ketiga, bahwa sejauh penglihatan kita, warga masyarakat Indonesia, belum ada figur yang seperti Pak Erick Thohir. Di mana Pak Erick Thohir kita tahu, punya lobby-lobby yang kuat. Banyak hal yang telah ia lakukan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Karena itu, Pak Erick sebaiknya tidak mundur dari Ketua PSSI. Ya, kita tahu kinerja seorang Erick Thohir ini punya pengalaman yang luas di sepak bola, terutama di internasional. Beliau pernah menjadi presiden Inter Milan. Saat ini juga beliau memiliki klub tersendiri, yakni Oxford United di Inggris. Nah, ini tentu punya track record yang baik. Nah, jika Pak Erick Thohir digantikan oleh tokoh lain, maka bisa jadi PSSI mundur kembali kepada tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita tidak mau. Dan yang berikut, satu alasan lain, bahwa PSSI saat ini sudah maju dan berkembang bersama Erick Thohir. Ya. Karena itu menurut saya Erick Thohir tidak perlu diganti dengan siapapun, jalani sampai 2027. Nah, Pak Erick Thohir ini kan barusan menjabat sebagai Menpora. Beliau belum bekerja. Tokoh atau figur seperti Erick Thohir jangan diragukan soal keadilan. Tentu Erick Thohir juga tidak hanya akan memperhatikan sepak bola, tetapi juga
cabang olahraga lain akan diperhatikan dengan bijaksana oleh Erick Thohir. Jadi keraguan Roy Suryo bahwa soal keadilan dan kesetaraan menurut saya belum tepat. Karena Erick Thohir baru menjabat Menpora, kinerjanya kita belum lihat. Nah, jika dalam perjalanan waktu memang Erick Thohir tidak berlaku adil terhadap cabur-cabur lain, baru kita bisa mengkritik itu, bukan sekarang. Erick baru menjabat, itu yang harus disadari oleh Erick Thohir. Menarik juga dalam pernyataan Roy Suryo bahwa ada beberapa tokoh lain seperti Bapak Amalin, kemudian ada tokoh-tokoh lain menurut Roy Suryo bisa diangkat jadi ketua PSSI. Pertanyaan saya, apakah Bung Roy Suryo juga menjadi salah satu dari tokoh lain untuk menjabat PSSI? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Lalu ada informasi lain dari seorang pelatih terkenal, Roberto Mancini, yang juga adalah mantan pelatih Arab. Beliau mengatakan bahwa Indonesia punya potensi yang kuat untuk mengalahkan Arab Saudi di round 4. Dan secara gamblang, beliau membeberkan kelemahan-kelemahan yang bisa dieksploitasi secara maksimal oleh timnas Indonesia. Seperti apa pernyataan Roberto Mancini itu? Mari kita simak video berikut ini. Bongkar kelemahan timnas Arab Saudi, Roberto Mancini bocorkan strategi agar timnas Indonesia menang di laga babak 4. Mantan pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, dalam wawancara eksklusif, secara mengejutkan menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang berpotensi mengejutkan Asia. Kini impian Indonesia tampil di Piala Dunia kini semakin terasa nyata. Dukungan dari tokoh-tokoh besar sepak bola dunia, performa luar biasa pemain diaspora, dan proyek naturalisasi yang terus berjalan menjadi alasan utama optimisme itu tumbuh. Tak hanya itu, pelatih asal Italia itu bahkan membocorkan strategi bagaimana timnas Indonesia bisa menumbangkan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi kuat secara pengalaman dan organisasi, tapi mereka kesulitan menghadapi tim yang menekan tinggi dengan transisi cepat. Indonesia punya kecepatan dan semangat. Mereka harus berani menekan sejak awal dan menjaga disiplin di lini tengah, ujar Mancini. Lebih lanjut, ia juga menyoroti kelemahan mental Arab Saudi yang kerap meremehkan tim yang dianggap lebih lemah. Saya pernah melihat pemain Arab Saudi kehilangan fokus saat lawan bermain tanpa rasa takut. Dan Indonesia saat ini punya generasi muda yang tidak gentar, tambahnya. Pernyataan Mancini langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans menyebutnya sebagai bentuk pengakuan internasional atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Guys, itulah pernyataan Roberto Mancini yang secara gamblang membongkar kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Arab Saudi. Mancini mengatakan bahwa memang Arab Saudi memiliki keunggulan dalam organisasi dan pengalaman, namun seringkali meremehkan tim-tim yang dianggapnya di bawah dari Arab Saudi. Nah, tetapi di sisi lain bahwa Arab Saudi juga punya kelemahan di mana ketika menghadapi dengan pemain-pemain atau tim-tim yang bermain tanpa rasa takut, bermain dengan intensitas tinggi, melakukan serangan cepat, menekan dari awal, itulah strategi untuk menekan atau mengalahkan Arab Saudi di round 4. Mancini mengatakan bahwa Indonesia punya kecepatan dan punya koordinasi pertahanan yang baik, dan perlu diperhatikan adalah kekuatan di tengah. Semoga Patrick Kluivert dapat melihat ini dan mendengar ini dan coba meracik permainan yang sesuai dengan lawan yang dihadapi. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Mancini yang telah memberikan masukan terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, demikian teman-teman sekalian, dua informasi yang kita reaction pada kesempatan ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur.